Saudara pemirsa, kitab wasiat Simbah kali ini mengetengahkan edisi Marhaban Ya Ramadan dengan mengambil kisah-kisah suri teladan dari Rasulullah, para sahabat, dan alim ulama. Ramadan Ya Ramadan kali ini mengambil tema judul Amalan Ringan Berpahala Besar. Insya Allah edisi kitab wasiat Simbah Ramadan Ya Ramadan akan mengantarkan kita untuk mempertebal keimanan dan menjadi orang yang lebih baik dan bermanfaat bagi sesama. Edisi Ramadan kali ini mengetengahkan judul Menyingkirkan Duri di Jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betapa indahnya jika akhlak dan sikap hidup Islam dalam diamalkan dengan baik. Sebagai agama rahmatan lil alamin, Islam telah memberikan tuntunan dan perilaku hidup keseharian yang cukup detail. Islam melarang setiap orang berlaku aniaya terhadap diri sendiri dan orang lain. Islam mengajarkan keteraturan dan keindahan. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Islam juga mencintai kebersihan dan menganggapnya sebagai bagian dari iman. Tidak sempurna iman seseorang sehingga ia mencintai kebersihan. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa iman memiliki 70 atau 60 cabang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, iman itu 70 cabang lebih atau 60 cabang lebih. Yang paling utama adalah ucapan La ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan rintangan atau kotoran dari tengah jalan. Sedangkan rasa malu itu juga salah satu cabang iman. Hadis riwayat Muslim. Mencegah keburukan yang akan menimpa saudara sesama muslim adalah perbuatan mulia. Islam mengajarkan untuk berbuat baik, meski hanya sekedar menyingkirkan duri di tengah jalan. Nabi Muhammad SAW bahkan mengategorikan amalia sederhana seperti membuang kotoran atau duri di tengah jalan sebagai sebuah amal yang mulia. Sangat berguna bukan jika bagi diri sendiri tetapi juga bagi orang lain. Ini seperti ditegaskannya melalui hadis berikut. Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang dapat bermanfaat bagiku. Nabi SAW menjawab, singkirkanlah gangguan dari jalan-jalan kaum muslimin. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Majah. Anjuran untuk menghindarkan bahaya yang berada di jalanan yang biasa dilewati oleh kaum muslimin sungguh merupakan bentuk dari sikap hidup mulia. Sebaliknya, membuang kotoran atau duri di tengah jalan merupakan perbuatan tercela dan bukan bagian dari sikap dan akhlak Islam, dan menandakan rendahnya kadar iman seseorang. Orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha teliti dan maha adil dalam memberikan pahala dan hukuman tentu dapat berbuat sesuka hatinya. Sebaliknya, orang yang imannya kuat niscaya akan berbuat sebaik yang bisa dilakukan sesuai yang diteladankan oleh Rasulnya. Tak heran jika Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa barang siapa yang mengganggu kaum muslimin di jalan-jalan mereka, wajib atasnya laknat mereka. Hadis riwayat Muslim. Kita sering melihat dewasa ini semakin banyak orang yang tidak peduli dengan ketertiban lingkungan. Banyak orang membuang sampah sembarangan atau tidak pada tempatnya. Padahal semua tahu membuang sampah, bahkan bangkai binatang secara sembarangan selain tidak indah dipandang mata juga dapat mengundang penyakit.
Islam mengajarkan bahwa segala bentuk kemudaratan, tindakan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain harus dihindarkan. Orang harus dicegah dari perilaku dan perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban umum, dan menghindarkan diri dari perbuatan tercela ini jelas mendapatkan pahala. Begitu juga menghindarkan kemudaratan yang dikhawatirkan dapat mencederai atau melukai orang lain. Rasulullah bahkan bercerita di dalam hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah, "Sungguh aku telah melihat seseorang laki-laki yang tengah menikmati kenikmatan di surga, disebabkan ia memotong duri yang berada di tengah jalan, yang duri itu mengganggu kaum muslimin." Dengan begitu, mari kita ikuti teladan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan biarkan duri dan kotoran menghalangi jalan yang akan dilalui oleh kaum muslimin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada seorang laki-laki yang melewati ranting berduri di tengah jalan. Ia mengatakan, "Demi Allah, aku akan menyingkirkan duri ini dari kaum muslimin sehingga mereka tidak akan terganggu karenanya. Maka Allah pun memasukkannya ke dalam surga." Hadis riwayat Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, kisah Ramadan ya Ramadan kali ini akan memberikan manfaat bagi kita semua. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Allah berfirman, "Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan." Kitab Surah Al-Qasas ayat 77.